Halo, welcome back to my channel dengan saya Yasa Adi. Baik anak-anak, jadi hari ini materi kedua, sekolah baru dan semangat baru. Tapi sebelumnya ingat subscribe ya. Bersama BK Sahabat Seru. Jika dari awal memulai di sekolah baru dengan semangat yang baru, tentunya anak-anak hari-hari kita di sekolah pun akan bersemangat dan lebih bersemangat untuk belajar dan raih prestasi. Penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Nah, di sini kalau kita sayang dan merasa senang dengan sekolah di mana kita berada, maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru. Sehingga kita dapat bermain dengan gembira, belajar dengan tenang, dan dapat meraih prestasi yang baik. Nah, hari ini kita mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru. Nah, yang pertama itu mengenal mata pelajaran. Jadi mata pelajaran yang ada di sekolah kita, itu khususnya di SMP Negeri 2 Melaya. Ini yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya. Nah, kemudian yang kedua mengenal guru dan karyawan. Nah, di SMP Negeri 2 Melaya ini yang pertama ada Bapak Kepala Sekolah dan Waka Bidang. Kemudian yang kedua guru mata pelajaran, yang ketiga guru BK, dan yang keempat karyawan administratif atau TU. Baik anak-anak, jadi yang ketiga mengenal fasilitas yang dimiliki sekolah. Dan di sini ada 9 secara umum akan Bapak sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama adalah ruang kepala sekolah, kemudian yang kedua ruang TU, yang ketiga ruang guru, yang keempat ruang BK, kemudian yang kelima ruang perpustakaan, yang keenam ruang laboratorium, kemudian yang ketujuh kamar mandi atau WC, yang kedelapan tempat beribadah, dan kesembilan kantin. Anak-anak, kemudian yang keempat mengenal teman di sekolah. Jadi di sekolah kita itu yang barang tentu ada teman-teman satu angkatan, kemudian ada teman-teman satu kelas, dan teman-teman kakak tingkat kita. Kemudian yang kelima, di sekolah kita itu ada pengembangan diri berupa ekstrakurikuler. Yang pertama ada ekstrakurikuler olahraga, yang kedua ekstrakurikuler seni musik, yang ketiga ekstrakurikuler seni tari dan peran, yang keempat ekstrakurikuler seni bela diri, yang kelima ekstrakurikuler seni media, dan yang keenam ekstrakurikuler lainnya. Nah, jadi ekstrakurikuler lainnya ini ada pengembangan diri IPA, IPS, matematika. Jadi semua jenis mata pelajaran yang ada di sekolah kita itu ada pengembangan dirinya. Untuk menambah wawasan, diadakan pengembangan diri tentang ekstrakurikuler pertama mata pelajaran. Untuk ekstrakurikuler olahraga itu ada permainan bola voli, sepak bola, bulu tangkis, pingpong, catur, itu semua termasuk dalam kategori ekstrakurikuler olahraga. Jadi jika anak-anak berminat, silahkan anak-anak hubungi pembinanya masing-masing. Nah, baik anak-anak, jadi sekarang anak-anak perlu tahu juga hal-hal di dalam belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah baru itu apa saja yang dilakukan. Nah, di sini Bapak sudah berikan penjelasan. Ada 10 hal yang harus anak-anak lakukan di sekolah yang baru. Nah, yang pertama mengenal sekolah lebih dekat. Kemudian yang kedua ingat 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Nah, itu perlu anak-anak ketahui. Di lingkungan sekolah baru itu harus menerapkan 5S ini. Kemudian berikutnya nomor 3 adalah menjaga kebersihan dan kerapian dalam berpakaian. Kebersihan di sini adalah sangat penting sekali. Dimana kalau sudah badan kita bersih, pikiran bersih, jadi kalian dalam bersekolah akan mendapatkan pemikiran yang jernih. Jadi belajar pun akan menjadi konsentrasi. Begitu juga dengan menggunakan pakaian. Jadi berpakaianlah yang rapi seperti yang sudah menjadi ketentuan dari sekolah kita.
menggunakan atribut, baju dimasukkan, celana, rok sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh sekolah kita. Nah, kemudian berikutnya anak-anak yaitu nomor 4. Nah, di sini ada berusaha untuk selalu taat mengikuti organisasi. Nah, organisasi di sini untuk anak-anak ketahui, di sekolah itu ada organisasi OSIS, yaitu singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Nah, organisasi siswa intrasekolah ini jadi anggotanya itu dipilih melalui pemilihan secara voting itu anak-anak ya. Jadi kandidat masing-masing kelas itu akan dipilih untuk menjadi anggota-anggota dalam organisasi siswa intrasekolah itu sendiri. Berikutnya anak-anak yang nomor 5 yaitu lebih mengenal semua guru dan karyawan di sekolah. Jadi alangkah baiknya kalian itu semua siswa itu mengenal lebih dekat dengan bapak ibu gurunya dan karyawan-karyawan yang ada di sekolah. Karena sekolah kita adalah keluarga besar SMP Negeri 2 Melaya. Seperti pepatah mengatakan, tidak kenal tidak sayang. Maka kalian harus paling tidak tahu nama bapak ibu gurunya masing-masing. Nah, itu anak-anak untuk diketahui. Kemudian berikutnya nomor 6, selalu menghargai sesama. Berikutnya yang nomor 7 yaitu sikap percaya dan menjadi diri sendiri. Nah, di sini kalian sebagai peserta didik baru harus mempunyai sikap percaya terhadap diri sendiri dan bukan menjadi orang lain. Kenapa? Jadi kalau kita sudah mempunyai sikap percaya terhadap diri sendiri, tidak meniru apa yang dilakukan orang lain, jadi kalian akan menjadi dan menemukan jati diri kalian sendiri. Kemudian berikutnya yang nomor 8, jangan takut bertanya. Nah, kita di sekolah baru atau kalian sebagai peserta didik baru, jangan takut bertanya jika ada hal-hal yang kalian belum pahami. Jadi bertanyalah kepada orang yang lebih tepat. Nah, yang nomor 9 yaitu ikut kegiatan ekstrakurikuler. Di peserta didik khususnya di sekolah kita yaitu SMP Negeri 2 Melaya itu wajib mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Itu tergantung dari minat anak-anak sendiri. Kalau sedang di olahraga itu ada voli, sepak bola, bulu tangkis dan sebagainya. Jadi diupayakan seluruh peserta didik itu mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, tunjukkan prestasi bukan sensasi. Nah, di sini mengandung arti bahwa kalian harus menunjukkan prestasi dan bakatmu sendiri. Jadi bukan sensasi atau bahkan action atau gaya yang tidak-tidak. Jadi tunjukkan prestasi yang membuat orang tua bangga, sekolah bangga, keluarga bangga. Itu. Jadi kalian harus menunjukkan prestasi kalian ketimbang sensasinya kalian. Nah, itu anak-anak, jadi ada 10 hal yang perlu kalian ketahui untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah baru. Nah, kemudian anak-anak, yaitu cara belajar di sekolah baru itu di sini Bapak akan bagi menjadi 2. Itu persiapan kalian dalam belajar dan mengikuti KBM. Kemudian yang kedua, belajar mandiri. Nah, lanjut ke pembahasan pertama yaitu tentang persiapan belajar dalam mengikuti KBM. Nah, di sini hal-hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah doa. Jadi sebelum melakukan kegiatan atau belajar kita harus berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan semua tercapai di pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi bisa kalian pahami dengan baik. Pikiran menjadi lebih tenang kalau kita sudah berdoa. Jadi sebelum melakukan kegiatan dan di akhir melakukan kegiatan juga jangan lupa untuk berdoa. Nah, itu anak-anak. Kemudian lanjut yang nomor 2 yaitu menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Nah, di sini mengandung arti jadi kita mempersiapkan dari materi-materi yang akan kita dapatkan. Jadi kita pelajari terlebih dahulu materi yang akan kita dapatkan. Nanti setelah mendapat penjelasan dari Bapak Ibu gurunya, jadi kita akan mudah untuk bertanya karena kita sudah mempelajari terlebih dahulu. Nah, itu kelebihan kita menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas.
Jadi anak-anak siapkan dulu kelengkapannya, bukunya, buku paketnya, pokok semuanya. Jadi nanti dalam proses KBM itu tidak mengganggu diri anak sendiri. Nah itu anak-anak. Jadi nomor 3 lanjut, yaitu memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru. Nah di sini mengandung arti bahwa kita sebagai peserta didik harus betul-betul berkonsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak berkonsentrasi dalam menerima pelajaran, jadi hal-hal yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu gurunya itu seperti angin lalu. Nah itu diibaratkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalian sebagai seorang siswa harus betul-betul memperhatikan penjelasan dari Bapak Ibu gurunya, agar ketika kalian belajar itu mengalami perubahan perilaku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itulah tujuan daripada kalian belajar. Oleh karena itu perhatikanlah nanti ketika Bapak atau Ibu gurunya menjelaskan materi di depan kelas. Berikutnya anak-anak, yaitu yang nomor 4, bertanya kepada guru bila belum jelas. Nah di sini mengandung arti, jadi ketika kalian memang betul-betul tidak paham atau tidak jelas dengan penjelasan dari Bapak Ibu gurunya, jadi kalian jangan pura-pura mengerti. Jadi kalau memang tidak bisa, bertanyalah kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi Bapak Ibu gurunya disuruh mengulang penjelasannya agar kalian paham terhadap materi yang disampaikan. Berikutnya anak-anak yang nomor 5, mencatat hal-hal yang penting. Jadi silakan kalian catat hal-hal yang kalian anggap penting atau yang kalian anggap susah. Jadi kalian catat untuk mudah kalian pelajari kembali. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang nomor 6, diskusikan. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan dalam belajar, jadi silakan berdiskusi dengan teman semeja atau teman kelompoknya. Di tujuan kalian berdiskusi itu adalah untuk memecahkan suatu masalah, baik itu tentang pelajaran, materi. Nah silahkan kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah itu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah yang terakhir ini kalian simpulkan dari apa yang kalian sudah dapatkan, kalian simpulkan, baik itu materi, pelajaran, apakah ada perubahan tidak. Nah, itu tujuan kalian menyimpulkan. Ada hal yang baru tidak yang kalian dapatkan. Nah itu tujuan kalian menyimpulkan dari setiap masing-masing pelajaran yang kalian terima. Nah, baik anak-anak, nah itu untuk persiapan belajar dalam mengikuti KBM. Kemudian berikutnya pengertian belajar mandiri. Di sini ada 7 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah meningkatkan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang. Yang ketiga, belajar mandiri bukan berarti memisahkan diri. Yang keempat, dapat mentransfer hasil daripada belajar. Kemudian yang kelima, melibatkan berbagai sumber daya dan aktivitas. Yang keenam, peran efektif guru dalam belajar mandiri. Kemudian yang terakhir yang nomor 7, alternatif pembelajaran. Nah itu hal-hal yang harus kalian ketahui tentang belajar mandiri. Berikutnya anak-anak, hari ini Bapak akan berikan tips semangat untuk memasuki sekolah baru. Jadi jika kalian masuki sekolah baru itu ada tips agar kalian menjadi lebih semangat. Nah yang pertama adalah tidur lebih awal. Jadi supaya badan kita fit dan fresh pada saat bangun pagi. Kemudian yang kedua, siapkan perlengkapan belajar. Yang ketiga, buat jadwal kegiatan. Kemudian yang keempat, menata meja atau tempat belajar. Yang kelima, fokus pada impian dan target. Yang keenam, berpikiran positif. Dan yang ketujuh, membangun pertemanan baru. Ini membangun pertemanan baru ini Pak jelaskan sedikit. Jadi kalian harus sebanyak-banyaknya mencari teman. Jadi jangan mencari musuh. Jadi kalau kita sudah banyak punya teman, ketika kita mempunyai masalah, baik itu dalam bidang
belajar, jadi kita akan mudah dan tidak mengalami kesulitan. Nah, baik anak-anak, itu tips untuk semangat memasuki sekolah baru. Baik anak-anak, jadi untuk materi pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sekian dulu. Jadi sampai bertemu di lain kesempatan. See you next time. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya.